Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan belajar mengenai sistem reproduksi pada manusia. Nah, kalian sudah memperhatikan belum gambar yang ada di layar kalian semua? Nah, gambar apakah itu? Oke, betul ya. Gambar tersebut menunjukkan hasil pemeriksaan janin menggunakan ultrasonografi atau yang sering disebut dengan istilah USG pada ibu hamil. Hasil pemeriksaan memperlihatkan keberadaan janin atau fetus dalam kandungan. Janin merupakan embrio yang telah mengalami organogenesis. Pada perkembangannya, embrio berasal dari zigot yang terus mengalami pembelahan sel. Adapun zigot berasal dari ovum yang telah dibuai oleh sperma. Proses pembuahan tersebut terjadi di oviduct atau di saluran telur, sedangkan proses perkembangan zigot menjadi janin berlangsung di dalam uterus. Oviduct dan uterus merupakan organ yang menyusun sistem reproduksi pada wanita. Selain oviduct dan uterus, apa saja sih organ yang menyusun pada sistem reproduksi wanita? Nah, peristiwa apa saja yang berlangsung pada organ-organ reproduksi tersebut? Apakah sistem reproduksi wanita itu sama dengan sistem reproduksi pria? Oke, dalam mempelajari bab ini, kita akan mengetahui organ-organ penyusun sistem reproduksi serta dapat menjaga kesehatan sistem reproduksi. Nah, kita memasuki organ reproduksi yang pertama, yaitu adalah organ reproduksi pada laki-laki. Pada organ reproduksi laki-laki itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian luar atau eksternal terdiri dari penis dan skrotum, dan bagian dalam atau disebut dengan internal terdiri dari 6 bagian. Yang pertama adalah testis, epididymis, vesicula seminalis, vas deferens, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Oke, berikut adalah gambar dari organ reproduksi pada laki-laki. Nah, di sini kalian sudah melihat beberapa bagian yang ada pada organ reproduksi laki-laki. Kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama yaitu adalah bagian luar. Bagian luar tadi terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah penis dan yang kedua adalah skrotum. Penis itu berfungsi sebagai alat kelamin jantan yang memasukkan sperma ke saluran kelamin wanita atau disebut sebagai alat untuk kopulasi. Yang berikutnya adalah skrotum. Skrotum itu merupakan kantong yang membungkus dan melindungi testis. Nah, yang berikutnya yaitu adalah organ reproduksi laki-laki yang bagian luar. Yang pertama adalah testis. Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon laki-laki atau disebut dengan testosteron. Di dalam testis itu terdapat tubulus seminiferus yang berperan untuk menghasilkan sel sperma. Yang kedua adalah epididymis. Epididymis merupakan tempat penyimpanan sperma dan tempat untuk mematangkan sperma. Nah, perlu kalian tahu bahwa untuk mematangkan sperma itu diperlukan waktu kurang lebih 3 hari untuk matang dan siap untuk membuahi sel telur. Oke, yang berikutnya adalah uretra. Uretra adalah saluran yang terdapat pada penis yang perannya untuk saluran pengeluaran sperma dan urin. Yang berikutnya adalah vesicula seminalis yang berfungsi untuk menghasilkan cairan yang membentuk air mani yang dikeluarkan saat mengalami ejakulasi. Yang berikutnya adalah vas deferens. Vas deferens merupakan tempat penyimpanan spermatozoa sebelum diejakulasikan. Yang berikutnya adalah kelenjar prostat, merupakan penghasil cairan yang bersifat asam, sedangkan kelenjar Cooper menghasilkan lendir yang bersifat basa, dan ini untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang mungkin masih tersisa di dalam uretra. Oke, kita sekarang masuk ke organ reproduksi wanita. Sama seperti dengan organ reproduksi pria, organ reproduksi wanita ini juga terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah bagian luar atau eksternal dan bagian dalam atau internal. Bagian yang luar atau eksternal terdiri dari dua bagian, yaitu adalah vulva dan labium. Vulva merupakan celah paling luar dari organ reproduksi wanita yang berfungsi untuk sebagai pelindung jalur reproduksi. Nah, pada daerah ini juga terdapat yang namanya hymen atau selaput darah.
yang dimana himen itu mengandung banyak sekali pembuluh darah yang berfungsi untuk menyaring kotoran agar tidak langsung masuk ke dalam vagina. Yang kedua adalah labium. Labium merupakan bagian yang membatasi vulva. Ada dua macam labium, yaitu labium mayora yang terletak di sebelah luar dan labium minora yang terletak di sebelah dalam. Antara labium mayora dan labium minora, bagian atas terbentuk tonjolan kecil yang disebut sebagai klitoris. Nah, pada klitoris ini juga terdapat banyak sekali pembuluh darah dan ujung saraf perasa. Maka dari itu, klitoris juga berfungsi sebagai perangsang seksual. Nah, sedangkan bagian dalam itu terdiri dari 7 bagian. Yang pertama adalah vagina, cervix, uterus, dinding uterus, endometrium, corpus luteum, dan folikel. Oke, di layarmu sekarang sudah nampak organ reproduksi pada wanita. Nah, ini adalah organ bagian dalam. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah vagina. Vagina merupakan saluran akhir pada organ reproduksi wanita. Nah, pada vagina juga disebut sebagai alat kopulasi pada wanita. Pada vagina mengandung banyak lendir yang dihasilkan oleh kelenjar Bartholin, yang dimana lendir ini berguna pada saat koitus dan mempermudah kelahiran bayi pada saat persalinan. Yang berikutnya adalah cervix. Cervix atau disebut juga dengan istilah leher rahim sebagai penghubung rahim dan vagina. Pada cervix terdapat lendir atau mukus yang berfungsi untuk membantu menyalurkan sperma dari vagina menuju ke rahim. Yang berikutnya adalah uterus. Uterus merupakan tempat di mana sel telur yang telah dibuahi itu tertanam. Yang berikutnya adalah ovarium. Nah, ovarium merupakan tempat penghasil sel telur. Ada 2 jumlahnya, di kanan dan di kiri. Dan berikutnya adalah oviduct atau disebut juga sebagai saluran telur atau disebut juga sebagai tuba falopi. Sama jumlahnya ada 2, yaitu kanan dan kiri. Pada oviduct ini tempat pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Yang berikutnya adalah uterine wall atau disebut sebagai dinding uterus yang berfungsi untuk menerima sel telur yang sudah dibuahi. Yang berikutnya adalah endometrium. Endometrium itu merupakan lapisan terdalam dari rahim yang dimana lapisan ini akan menebal jika terjadi pembuahan. Nah, di dalam ovarium tadi terdapat 2 bagian. Yang pertama adalah folikel. Folikel yang berisi cairan itu, cairan isinya oosit yang matang yang akan membentuk sel telur. Yang berikutnya ada corpus luteum yang memproduksi hormon progesteron pada awal kehamilan. Nah, saat ini kita akan membahas gangguan dan kelainan yang terjadi pada sistem reproduksi. Jadi, pada sistem reproduksi, kelainan dan gangguannya itu apa saja? Oke, yang pertama kita bahas ya. Yang pertama adalah vaginitis. Vaginitis merupakan infeksi pada vagina yang diakibatkan oleh adanya infeksi jamur, bakteri, dan parasit-parasit yang lain. Yang berikutnya yaitu adalah endometriosis. Endometriosis itu terjadi ketika jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim itu tumbuh di tempat yang lain yang ada di dalam tubuh. Yang berikutnya yaitu adalah radang panggul. Radang panggul itu diakibatkan oleh adanya infeksi bakteri yang merambat masuk ke dalam panggul melalui vagina. Yang berikutnya adalah PCOS. PCOS atau disebut juga dengan sindrom ovarium polikistik ya. Ini mempengaruhi hormon kewanitaan ya. Terus yang berikutnya yaitu adalah miom atau kista. Ini merupakan tumor jinak. Bedanya miom dengan kista, kalau miom itu isinya itu adalah daging, sedangkan kista itu isinya adalah cairan. Yang berikutnya itu adalah epididymis. Epididymis itu peradangan pada saluran skrotum. Yang berikutnya yaitu adalah gangguan prostat. Ini bisa juga karena adanya peradangan prostat. Yang berikutnya yaitu adalah masalah pada penis, ya, misalkan kelainan bentuk penisnya atau mungkin adanya penyakit menular seperti sifilis dan herpes genita. Terus yang berikutnya yaitu adalah kanker pada organ reproduksi baik laki-laki maupun perempuan.
Oke, di sini kita akan membahas mengenai cara merawat dan menjaga kesehatan pada sistem reproduksi manusia. Oke, yang pertama, membersihkan alat kelamin bagian luar dengan air bersih setelah buang air kecil ya. Pastinya air itu harus bersih ya, jangan sampai air yang kotor. Karena kalau air yang kotor tentunya nanti akan terkontaminasi dengan mikroorganisme yang parasit. Yang kedua, menjaga alat kelamin luar agar selalu kering. Oke, itu betul sekali ya. Jadi harus dijaga agar selalu kering supaya tidak lembab ya. Karena apa? Ketika dalam keadaan lembab, justru mikroorganismenya akan bertambah sangat banyak, berkembang dengan pesat ya. Yang berikutnya, menggunakan celana dalam dari bahan yang dapat menyerap keringat. Ini betul sekali ya. Yang kemudian, mengurangi kebiasaan mandi atau berendam air hangat. Ini terutama pada laki-laki ya. Karena apa? Pada air hangat itu suhu yang panas akan merusak produksi dari sel sperma itu sendiri. Yang berikutnya, menghindari minuman beralkohol, kemudian tidak merokok. Kemudian yang berikutnya, menerapkan pola hidup sehat seperti makan makanan yang bergizi dan olahraga yang cukup atau teratur. Nah, yang terakhir, jika mengalami keluhan, harapannya segera memeriksakan diri ke tenaga medis. Nah, begitu. Oke, terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan membawa keberkahan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.